kemampuan berpikir abstrak, menganggap serius sesuatu yang abstrak. Contohnya gini, kalau dulu ditanyain, ada petani ditanyain gini, kalau sawahmu diinjek-injek gajah gimana? Dia jawabnya, ya enggak lah, enggak ada kejadian kayak gitu. Misalnya, ngapain saya pikirin, enggak pernah kok kejadian seperti itu. Iya kalau misalnya, enggak pernah ada, ngapain misal-misal. Kalau anak sekarang ditanyain, langsung menjawab, oke, dia anggap itu real di kepalanya. Dan dia kemudian mengeluarkan reaksi. Oke, kalau diinjek-injek berarti besok saya bikin pagar agar tidak diinjek-injek. Apakah itu nyata kejadiannya? Tidak. Tapi apakah itu real? Kalau ada bereaksi terhadapnya, itu artinya itu real. Tapi kalau entah kejadian entah enggak ya, kalau ada bereaksi jadinya real. Ini yang membuat mental health problem itu. Cah saiki kan ngopo sedikit mental health, ngopo sedikit mental health. Apa centang biru nggak dibales mental health. Parah itu. Jadi status orang di like mental health. Karena hidup di dunia real yang tidak sesuai dengan dunia nyata, ya. Opini itu real atau nyata? Real. Orang bisa sangat serius dengan opininya tanpa tahu kenyataannya, bisa. Karena di akalnya itu real. Padahal yang perlu kita lakukan adalah membuat semua yang real adalah nyata. Yang kita anggap real adalah yang nyata, kan gitu. Itu apa namanya, efek berikutnya. Tapi saya pengen ngomong simpleknya dulu. Misalnya ketika itu tugasnya itu juga berbeda, dunia ini tugasnya berbeda. Misalnya Anda sakit, kesilet, kena api, Anda megang apa sebenarnya panci, kepanasan. Tugas badan, tugas apa namanya pengalaman fisik adalah memperbaiki yang rusak. Tugas akal apa? Mengingat kejadian itu agar tidak terjadi lagi megang pantat panci. Paham yang maksud saya? Dua fungsinya beda. Ini ada yang berbeda, ada lagi efek yang harus Anda pahami. Dunia fisik itu diatur oleh hukum alam. Anda sakit, ada hujan, ada badai, ada banjir, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kalau dunia akal itu diatur oleh akal manusia. Contohnya apa? Dunia psikis itu tadi, dunia akal itu diatur oleh manusia. Contohnya hukum, uang, demokrasi, peraturan kampus. Apa itu buatan Tuhan? Anda kenapa patuh? Karena akal Anda setuju dengan konsep itu. Anda bersedia masuk pada konsep itu. Semua yang dibuat manusia bisa diubah dari dunia akal ini. Tapi kalau dunia badan nggak bisa diubah. Kalau dunia fisik, karena yang bikin kamu hidup pada peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Paham ya bedanya ya? Dan ini akarnya juga berbeda ya. Gimana tumbuhnya? Nah, intelektual kan letaknya di dunia akal ini tadi. Nah, saya mau mulai masuk nih intelektual. Intelektual masuknya di dunia akal. Ibu dari intelektual apa sih? Agar cepat pinter. Ibu dari intelektual apa? Nah, Anda pengen pinter. Duit dasmu. Bukan duit. Ibu dari intelektual itu yang namanya attention. Memperhatikan. Perhatian. Kalau Anda punya yang dinaksiri, kamu naksir si A gitu, kira-kira follow terus stalking nggak tuh? Stalking ya, saya lagi ngopo perhatian. Intelektual Anda terhadap pengetahuan Anda terhadap anak itu meningkat pesat atau enggak? Iya. Biasanya jam segini gini, biasanya bajunya ini. Oh, ini baju yang dipakai minggu lalu ini. Oh, sepatunya ganti. Lagi sakit kok mukanya kayak gini. Biasanya enggak. Temen yang lain kamu nggak perhatian, nggak akan tahu seperti itu. Kenapa? Karena kamu memberi perhatian. Di satu kelas gurunya sama, apakah sama pinternya intelektualnya? Beda-beda. Gurunya sama, pelajarannya sama, yang didengarkan sama. Yang memberi perhatian lebih, itu akan lebih intelek. Oke ya. Terus ibu dari attention, perhatian ini apa? Ada dua hal. Curiosity, keingintahuan, atau interest. Paham maksudnya? Curiosity, keingintahuan, atau interest, ketertarikan. Anda boleh ngomong nggak suka matematika,
Tapi kalau Anda lagi ngecak nomor untuk togel besok, ahli matematika semua Mas. Begini loh, di mistik, ditambah G, diwalik, ya seterusnya lah. Jadi ahli matematika semua. Padahal nggak ada yang suka matematika, nggak ada yang mau untuk sekolah matematika. Tapi ketika ada interest dan dia punya perhatian, keluarlah intelektual. Itu akarnya. Oke ya. Kita perlu bahas gitu juga soal fisik ya. Oke, main lengkap lah. Fisik, akarnya apa sih di belakangnya pada pengalaman fisik ini? Ini bisa kita lihat dari von Bertalanffy mungkin ya, dari pelajaran evolusi. Kalau kita mau lihat gini, semua makhluk yang bergerak, fisiknya itu cuma pengen dua hal. Bukan dua hal ya, dia cuma pengen sesuatu, menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Kalau bisa nggak ngapa-ngapain, duitnya banyak, bener nggak? Ya, Ra? Itu kamu nggak usah merasa bersalah. Itu naluri dari pitik yang menuki naluri ini. Ayam aja nalurinya gitu. Tapi kan ayam tidak punya kemudian value, etik dan moral kan gitu. Nah itu pembahasan yang beda lagi. Akar dari ini tadi, apa namanya, pengen seneng, menghindari kesakitan dengan energi sedikit-sedikitnya, ini bisa ditabrak oleh akarnya lagi. Akarnya yang disebut sebagai survival, ketidakinginan untuk mati. Oke ya, kamu nggak pengen mati, karena gini, nek urusannya urip mati, gue menderita nggak bersedia kok, betul nggak? Pembangan yang mati wes rapopo tak push up ping 200, nek ora tak tembak, mesti gelem gue push up. Karena urusannya hidup mati, jadi akarnya hidup mati, kemudian urusan kesenangan, kesakitan, baru itu pengalaman fisiologi. Ini akarnya sama loh. Kalau mau garis, tapi itu nanti masuk ke yang ke spiritual. Ini spiritual harus angel jelas nek spiritual. Karena ini di luar akal dan di luar fisik kan gitu. Kayaknya nek Islam yang ngomong rasa cerita soal roh sedikit sing ngerti iki. Wangel banget soal itu menceritakan. Kalau kata kunci, saya kasih contoh sedikit. Kalau kata kunci di akal adalah real, kata kunci di fisik tadi apa? Nyata. Kata kunci pada spiritual adalah witness, bersaksi. Kata kuncinya adalah bersaksi. Dia bukan aktif mencari kebenaran, dia bukan aktif mencari apa yang real, bukan menyatukan yang real dengan yang nyata, tapi menyaksikan perjalanan dua tersebut. Sehingga sahadatnya tidak disuruh percaya, tapi disuruh bersaksi. Karena dari kesadaran spiritual itu hanya bersaksi dalam tanda petik, hanya bersaksi, menyaksikan semua yang terjadi. Akarnya apa? Di kita tasawuf ini aku mau cerita ini gitu aneh. Karena semua tadi ada akarnya, kan pasti ada akarnya. Bersaksi itu akarnya, kemudian karena yang bersaksi itu yang disebut sebagai consciousness. Nggak untuk bahasa Indonesia nih. Consciousness itu bukan kesadaran. Consciousness itu apa ya bahasa Indonesia nih? Nggak kesadaran. Bahasa Jawa juga ono soalnya. Apa ya? Atau kosakata apa? Bahasa Jawa saya mungkin kurang banyak. Kalau kesadaran kan aktif. Kalau consciousness adalah keberadaan yang tanpa memori, gampang gitu lah, kita menaikkan itu. Jadi, oke. Consciousness, kalau Anda Islam berarti Anda masuk pada konstruksi berpikir non-duality. Dengan konsep tauhidnya, non-duality artinya bahwa manusia dan Tuhan bukanlah dualitas, kesadaran manusia, kesadaran Tuhan. Tapi sebenarnya tauhid semua ada satu di dalam kesadaran ilahiyah. Kalau Islam ikutnya aliran non-duality itu. Aliran. Nggak salah dibenerke lho Pak, ini kan IAIN, aku masuk ceramah soal ini yang IAIN kan isin aja. Non duality, tauhid satu itu. Sehingga ketika ada single consciousness yang merasa kamu itu hanyalah pemadatan dari kesadaran yang full itu, yang yang penuh itu tadi. Saya kasih contoh gini aja. Kalau Anda punya papan tulis, terus Anda gambar lingkaran, muncul nggak lingkarannya? Muncul. Munculnya dari mana lingkarannya? Apakah ada papan tulis baru?
Papan tulisnya tetap ada loh, nggak berubah loh. Hanya karena diberi batasan, dia muncullah entitas. Muncullah identitas yang namanya lingkaran. Sehingga manusia dengan batasan fisik, dengan batasan psikis, lahirlah batasan consciousness itu tadi yang menyaksikan. Ngeri loh. Nah ini hidup sekaligus nih. Kamu mengalami setiap saat. Cuman kalau kita dengerin musik, itu kan kita bisa memperhatikan, oh ini drumnya, oh ini gitarnya, oh ini bassnya, walaupun dalam satu lagu yang berjalan. Begitu juga pengalaman yang kita alami. Karena kita perhatian pada fisiknya, kadang-kadang perhatian pada akalnya, kadang-kadang semuanya dilepas, yang menyaksikan yang muncul. Nah, aku nek orang ini ngomong lebih jauh, nek tidak didiskusi ini. Tapi basic simpleknya paham ya, basic simpleknya. Iki melongo udah paham apa ora iki? Aku nyangkem dawa banget ngasih mueh iki lho. Bahwa dalam satu kehidupan ada 3 pengalaman yang berjalan sekaligus. Pengalaman yang disadari oleh akal, pengalaman yang disadari oleh fisik, dan pengalaman yang disaksikan oleh ruh itu tadi. Karena pertanyaan saya segini, pasti bukan kamu badan sama akal itu. Gini ya, oke. Sampean punya peci, itu pecimu atau itu kamu? Peciku. Peciku. Jadi peciku itu artinya milikku, Iya. bukan kamu. Kepemilikan itu gimana caranya? Dari luar, Iya. tak tempelin ke aku, gitu gampangnya gitu ya. Oke, dari pengalaman fisik, fisikmu itu kamu atau milikmu? Saya. Kamu beneran? Kamu juga ngumpulin dari sekitar, endok di tangan, apa sebenarnya sego di tangan, itu kan mengumpulkan. Berarti bukan kamu, itu milikmu, betul nggak? Paham maksud saya? Iya. Semua yang ada di otakmu itu milikmu atau kamu ngumpulin? Ngumpulin. Belajar dari buku, belajar dari guru, belajar dari tetangga, berarti yang ada di kepalamu itu Milikku. milikmu, tapi bukan kamu. Terus kalau pikiranku bukan aku, badanku bukan aku yang mana? Ketika pertanyaan itu muncul, intelektual tidak bisa lagi menjawab, fisik tidak lagi bisa menjawab. Baru ada kesempatan spiritualitas ini muncul untuk menunjukkan dirinya. Dan dia bukan diawasi oleh akal, dia bukan diawasi oleh badan, tapi dia sebuah pengalaman yang sama sekali berbeda di luar dua-duanya. Itu apa? Ini masalahnya. Apa itu kan saya ngomong harus pakai bahasa. Ya. Limitasi bahasa adalah kalau kita tahu sama-sama tahu artinya. Kalau saya ngomong diri yang sejati itu sebenarnya adalah hal aja. Ya kok rano gunane itu gue? Oh ya ora ngerti artinya. Makanya itu harus dialami sendiri. Tadi ada yang mengatakan bahwa spiritualitas membawa pada kekayaan, bahwa spiritualitas menjauhkan kepada duniawi, akal mendekatkan pada duniawi. No, bukan gitu petanya. Duniawi itu respon akal dan fisik terhadapnya. Oh, Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya, tapi tidak kehilangan spiritualitasnya. Nabi yang sangat sakit, ekstremitas itu dicontohnya kabeh karo Nabi. Kabeh dicontohnya sing sugih banget ono, sing kiri banget ono, sing nelongso banget ono, sing umure dawa banget ono, sing umure mung cedhak ono, sing buantenge banget ono, sing kaya ono rupane ra cetha. Jadi oh siap. Jadi ekstremitas pada dunia fisik dan ekstremitas pada dunia akal sama sekali hidup pada layer yang berbeda dengan pengalaman spiritual. Anda pernah dengar wali sing macak tadi gendeng? Intelektualnya nggak dipakai, fisiknya sangat rendah, spiritualnya sangat tinggi. Ini 3 pengalaman yang sama-sama sekali terpisah satu sama lain. Tapi untuk memahami keterpisahan itu perjalanan yang sepanjang hidup untuk dialami, untuk memisahkan 3 hal tersebut. Dan kita
Karena kalau kita tahu bahwa otak kita ternyata bukan berarti terus nggak dipakai juga, harus tetap pakai otak. Masuk fisik mau ditinggal, dipakai juga fisik. Tapi kita kemudian tahu tempat otak dan fungsinya. Orang yang tidak tahu limitasi dari fisiknya, dia akan terbudakkan oleh fisiknya. Kadang-kadang gitu. Karena ada gini, sebelum tak lempar balik lagi ya, ini tak tambahin lagi konsepnya satu langkah lagi. Karena untuk menumbuhkan intelektual, menumbuhkan fisik dan menumbuhkan kesadaran spiritual itu tadi, kata kuncinya sama, stresor. Itu yang dihindari oleh semua orang. Untuk Anda menjadi potok, badannya fisiknya kuat, Anda harus merusak otot sehingga dia terbangun lagi. Betul nggak? Untuk Anda menjadi pinter, kudu mumet dhisik, ya ora? Dan hampir semua orang nalurinya menghindari kesulitan, pengen dapat kesenangan dengan energi tersedikit. Padahal kesulitan, stresor itu menumbuhkan 3 aspek tersebut. Ada stresor juga yang membuat kita lebih sadar pada spiritual lebih cepat. Tapi itu nanti mungkin pada pembicaraan berikutnya yang lain. Tapi jangan tidak memperhatikan yang namanya stresor. Jangan selalu dihindari. Kadang-kadang stresor itu amat sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan 3 aspek dunia yang kamu sedang alami. Ngapain nggih? Untuk awalan cukup ya. Daripada tambah mumet bundet. Ini semoga Simplek ini sudah bisa untuk menjelaskan judul ini. Perjalanan dari intelektual menuju spiritual bukanlah perjalanan lateral. Itu adalah perjalanan timeless. Itu yang semua sudah terjadi dalam diri, cuman consciousness, kesadaran kita pada yang mana. Karena 3-tiganya berjalan sekaligus sebenarnya. Wes ngono sik wae, tak uncal kita balik. Matur nuwun. Ya, tepuk tangan. Kalau kita kan hanya mengenal beliau itu sebagai vokalis Leto ya. Ya toh? Ternyata cerdas, gitu. Ternyata cerdas. Saya bangga ketika mengaku-ngaku menjadi adik beliau. Saya sering memperkenalkan diri sebagai Aan Trianto Mawar Damar Panuluh, ya, ATDP. Gitu. Terus ini Pak Jalil, ini kayaknya wajah-wajahnya ini tertekan ini. Bener, wajah-wajahnya tertekan ini. Kita rada stres nih. Bagaimana menumbuhkan? Betul. Ya betul. Makanya stres ini harus kalau diapakan dulu Mas, direlaks dulu, relaksasi atau gimana? Atau harus stres terus, Mas? Ya. Kalau jenengan pengen sedikit ada yang direview sama Mas Abraham, ini ada di Simbolik ya. Simbolik ini portal medsosnya Mas Abraham yang digagas oleh beliau. Jadi beliau adalah CEO-nya sekaligus owner, sekaligus konseptor, sekaligus ya kontributor. Jadi kalau pengen ngobrol langsung dengan Mas Abraham, chattingan langsung itu di Simbolik. Jadi teman-teman ya nggak ada yang belum install Simbolik ini. Jadi cari di Play Store itu simbolik.id. Wah ini ya. Join live ya. Nampaknya harus diserahkan kepada pawangnya IAIN ini, Pak Jalil ini. Ya, ini agar nggak terlalu stres juga. Oh, jenengan mawon Pak Niki, yang lebih dekat. Nanti kalau Pak Isan nanti jenengan cecar dengan permasalahan lagi nanti ya. Monggo Pak Jalil, matur suwun. Ya, jadi begini. Semoga ini sebagai namanya sinau bareng ya. Apakah kita hanya mengenal 3 entitas itu? Otak, fisik, sama spirit. Di nalar Arab, lagi ben ono barat ono ngarap ya. Di nalar Arab kita mengenalnya itu 4. Yang satu itu jasad, yang kedua itu akal, yang ketiga itu roh, yang keempat itu nafas. Iki dijelaskan ora ya? Atau sudah clear? Gini,
awalnya kita itu adalah roh. Awalnya kita itu roh. Roh ini butuh tempat, maka diciptakanlah fisik. Roh yang menempati fisik itu butuh processing, butuh prosesor, maka diciptakanlah otak untuk memproses. Nah, ketiga-tiganya, roh, fisik, dan otak itu menyatu di dalam diri yang namanya nafas. Dalam dunia agama menjadi pertanyaan, besok itu yang dimintai pertanggungjawaban apakah fisik, apakah otak, apakah roh, atau apa? Kalau semua kita bercita-cita masuk surga, yang masuk surga itu apa nih? Otaknya, fisiknya, rohnya, atau nafas. Kalau membaca Al-Quran itu nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dalam nalar keagamaan, nafas itu adalah kumpulan dari otak, fisik, dan roh yang menyatu. Karena itu kenikmatan di surga itu juga ada yang kenikmatan fisik, ada yang kenikmatan otak, dan juga ada kenikmatan rohani. Nah, spiritualitas di mana? Spiritualitas itu dalam bahasa Arabnya, boleh googling, boleh baca buku, itu ruhiyah. Bahasa Arab spirituality itu ruhiyah. Jadi roh yang bertransformasi ke otak, ke fisik, menyatu di dalam diri, itu yang namanya spirituality, ruhiyah. Sehingga kita tidak bisa mengandaikan ada spirituality yang terpisah dari fisik, terpisah dari otak, karena ketiganya sudah menyatu di dalam diri. Nah, diri inilah yang kemudian menjadi pertanyaan tadi. Lalu diri itu apa? Kajiannya menjadi panjang dan agak susah juga mau dijelaskan. Kadang-kadang gini, kita itu anak lagi muncul, kenapa sih kita tuh kadang-kadang iso mikir tetapi mau mengungkapkan susah? Ya karena kata itu tadi, kata itu hanya susunan huruf. Nah, kata dan makna itu lebih duluan mana? Lebih duluan bentuk kopi atau lebih duluan kata kopi? Ono barang ireng-ireng di jeri iki jenenge apa ya? Oh, kopi. Gitu, sehingga kopi ne ono dhisik ataukah konsep tentang kopi ada dulu? Nah di situ. Nah, maka yang disebut real dan disebut nyata itu di sini nih. Jadi real itu konsep tentang kopi. Kalau sudah ono barangnya, ini nyata. Nek contohnya kopi ora masalah. Tapi nek contohnya tak gawa ring agama, Allah itu real atau nyata? Real. Nah, ayo jawab. Allah real atau nyata? Real. Kamu pernah mengalami berallah atau tidak?
Orang yang ngerti kopi itu enak belum segini. Menurutmu rokok itu enak atau tidak? Enak. Kenapa Anda ngomong enak? Karena Anda merokok. Tetapi saya tanya cewek-cewek, rokok itu enak atau tidak? Oh tidak. Nah itu artinya rokok iki enak atau tidak enak kan tergantung pada real, kenyataan, dan yang terakhir yang menjawab adalah pengalaman. Itu yang disebut kesaksian syahadat itu tadi. Jadi enak itu apa? Enak itu real atau nyata? Atau pengalaman? Ayo, awas sini. Menurut contohnya Mas Abraham, pacaran itu real, konsep, real, nyata atau pengalaman? Bagi yang sampai level pengalaman, wis duwe pacar, mesti ngomong enak, nek pas ora patah hati, kan begitu. Nah, enaknya orang yang punya pengalaman punya pacar, apakah sama dengan real yang ada di otak Anda? Tidak. Apakah sama dengan kenyataan yang belum Anda alami? Tidak. Karena pengalaman itu totalitas dari ketiganya itu. Nah, bertuhan, karena ini YIN, daerah bin Rodo Islam, bertuhan itu sejauh ini Anda jujur saja, apakah sebatas real atau kenyataan atau pengalaman? Masih real ya, berarti belum nyata, apalagi sampai turun pengalaman. Menurutku tidak macam lebu swarga. Lo nek ijek tuh Gusti Allah wae masih real, durung nyata, apa maneh sampai pada pengalaman yang disebut azadu. Engko jangan-jangan tekan kon dijawab Gusti Allah, aku pengen mlebu swarga. Iya, tapi kan kowe makommu kan lagi real yo pikir swarga. Ojo ngomong kenyataan swarga, ojo ngomong pengalaman mlebu swarga, karena memang kowe Gusti Allahmu lagi makom. Kira-kira ngono, nek mau didiskusikan ini nanti, sehingga ini memang menjadi cukup menarik untuk menyatukan ketiga unsur ini.